Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau IDC dalam menghadirkan pergelaran musik jazz berskala internasional di Golomori Convention Center, The Golomori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mengusung tajuk Jazz dari Timur, Eksotis, International Golomori Jazz 2024 akan digelar pada Sabtu, 16 November 2024 di Golomori Convention Center. Event musik berskala internasional ini diharapkan dapat mendongkrak popularitas kawasan The Golomori, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan industri pariwisata. Sejalan dengan jargon jazz Gunung Indonesia, yang menjadi mitra pelaksana event ini, International Golomori Jazz 2024 akan menghadirkan pengalaman unik menikmati indahnya jazz merdunya gunung. Sejumlah musisi lintas generasi, baik dari dalam maupun luar negeri, akan memeriahkan event ini. Oke, terkait dengan Golomori, jadi Golomori Convention Center merupakan satu kawasan ITDC yang ketiga yang dikelola dan dikembangkan oleh ITDC setelah Nusa Dua, kemudian Mandalika, dan yang terakhir adalah Golomori. Nusa Dua dengan segala keunggulannya, dengan segala fasilitasnya, secara sudah perlu saya sebutkan lagi. Tapi yang pasti kalau kita melihat sesuatu yang bintang 5 dengan semua fasilitasnya, infrastrukturnya itu ada di Nusa Dua. Kemudian Mandalika, suka tidak suka, sampai saat ini menjadi kawasan sport tourism mungkin yang paling baik di Indonesia, dengan gelaran MotoGP yang setiap tahun digelar. Dan terakhir di beberapa bulan yang lalu itu kita gelar sama-sama Pertamina GP of Indonesia, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Nah, lepas dari GP, sekarang kita ke Golomori. Golomori ini adalah salah satu kawasan yang cukup indah di Labuan Bajo, dengan luas kawasan sebesar 20 hektar, dimiliki oleh ITDC, dan di situ berdiri Golomori Convention Center atau GMCC, yang digagas awalnya adalah untuk mendukung perhelatan daripada Asian Summit oleh Presiden Joko Widodo, dan kemudian diserahkan kepada ITDC. Kami kelola mengembangkan saja tidak cukup, karena perlu berbagai macam program dan aktivasi. Dan salah satu yang kami gagas bersama Jazz Gunung adalah membuat International Golomori Jazz 2024, dan ini adalah yang perdana. Dan insya Allah kami merencanakan ini sebagai satu agenda tetap dari ITDC. Gayung bersambut mendapatkan sambutan yang cukup positif dari teman-teman musisi jazz. Ada Mbak Ani pastinya, kemudian ada Mas Topati, ada Malik Esensial, dan tentunya Mbak Sila Majid. Artinya apa? Bahwa kita meyakini ada satu kolaborasi yang cukup baik antara industri pariwisata dan industri musik. Secara spesifik adalah jazz. Kita berkolaborasi dengan Jazz Gunung, dengan Mas Bagas, bagaimana caranya Indonesia Timur ini bisa hidup bukan hanya dari pariwisatanya, namun kontennya juga harus bagus. Kontennya apa sih? Yang kita lihat salah satunya adalah musik. Budayanya cukup bagus, namun memang kita harus mengekspos ini ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bagaimana dengan adanya International Golomori Jazz ini, musik jazznya bisa mengangkat Golomori dalam bentuknya, juga budayanya dan juga kulinernya. Nggak kalah keren loh kulinernya, karena cukup enak. Kalau bisa lihat di video yang ada Mbak Anin, budayanya cukup bagus, tenunnya juga oke, terus makanannya relatif sehat-sehat, karena kebanyakan seafood, ikan dan sejenisnya, fresh. Jadi kalau bisa lihat di video yang dilihat di sosmednya Golomori Jazz, itu beragam video yang ada Mbak Anin itu semua rasanya Indonesia yang sangat baik, yang sangat cantik. Tapi memang secantik itulah Golomori, secantik itulah Labuan Bajo. Oleh karena itu kami menggelar International Golomori Jazz ini insya Allah di 16 November 2024, dan tentunya kami berharap bahwa ini menjadi salah satu rujukan tontonan para pecinta jazz di Indonesia, karena ini adalah tontonan jazz yang berbeda, yang sudah pernah ada selama ini. Jadi bukan hanya menikmati jazz, tapi juga menikmati alam yang luar biasa. Dan tentunya saya yakin inilah salah satu tempat yang belum semua orang tahu, jadi harusnya menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dan sore menjelang malam mendengar suara Andi, Sila Majid, Malik, dan Mas Topati harusnya menjadi suatu magnet yang luar biasa di Golomori. Dalam setiap penyelenggaraan Jazz Gunung pasti ada tantangan, karena kami 16 tahun menyelenggarakan event jazz selalu di gunung-gunung yang berbeda. Wow, berikan tepuk tangan terlebih dahulu dong. 16 tahun.
Jadi di tahun ini kita dapat kesempatan untuk berkolaborasi dan kita bikin jazz di Golomori, yang sebenarnya Golomori itu artinya juga gunung Tuhan artinya. Jadi ini ya jazz gunung juga sebenarnya. Nah, tantangannya beda karena di Jawa apa-apa mudah ya gitu. Dan di ada mudah. Sebenarnya nggak mudah, tapi maksudnya lebih mudah, aksesnya lebih gampang gitu. Nah, ketika kita harus menyelenggarakan ini di Flores, kendala utamanya pasti logistik gitu ya. Tapi setelah beberapa kali kami meeting dengan beberapa vendor baik dari yang lokal maupun yang tetap ada beberapa yang harus kita bawa dari Jawa juga ternyata gitu. Tapi setelah beberapa kali koordinasi semua sudah teratasi dan sudah ada ini ya 90% sudah berjalan, tinggal eksekusi aja besok gitu. Jadi tantangannya memang karena ya kita kan di negara kepulauan ya, pasti selalu ada tantangan di logistik, tapi itu semua sudah bisa teratasi dan ada solusinya semua. Baik. Nah, kalau dari proses kolaborasinya sendiri antara Jazz Gunung Indonesia dengan para musisi ini gimana nih so far nih? Apakah akan ada keunikan-keunikan yang dibawa oleh para pengisi acara nanti? Pasti, karena nanti acara ini akan diiringi oleh party orkestra. Jadi Bandin, terus kemudian nanti Sila Majid itu nanti akan diiringi oleh orkestra yang diarahkan oleh Mas Tohati. Jadi ini satu konsep yang berbeda lagi gitu ya, karena kita bikin satu konser dengan orkestra di rooftop sebuah convention center di mana backgroundnya itu bukit-bukit gunung dan langsung 360 itu dapat gunung, dapat laut, dapat pulau, semuanya dapat. Jadi Madin dari sana soalnya jadi tahu. Dan ini benar-benar satu experience yang luar biasa dan kami dari Jazz Indonesia berterima kasih diberikan kesempatan ini Pak Roy untuk mengeksekusi satu acara yang ini akan jadi highlight gitu ya untuk di Flores di Labuan Bajo dan Golomori. Oke, kalau harapan dari Mas Bagas nih kayak biggest expectation apa nih Mas? Ya ekspektasinya sebenarnya karena selalu dalam semua penyelenggaraan jazz gunung itu kami selalu melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat. Jadi kami nggak pengen kita tuh jadi dianggap asing gitu ya. Jadi selama penyelenggaraan kami selalu melibatkan masyarakat baik dalam kepanitiaan dan produksi dan lain sebagainya. Jadi kunci dari jazz gunung itu pasti selalu ada kolaborasi dengan masyarakat setempat. Sehingga kami juga harus melakukan transfer knowledge pastinya dengan masyarakat di sana, sehingga penyelenggaraan ini juga inklusif. Jadi nggak hanya penyelenggaraan yang sifatnya one time only gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk datang bikin sesuatu pulang enggak, tapi kami udah menjalin masih ada kelanjutan. Betul, jadi harus sustain juga gitu. Jadi kami menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman seniman di sana, komunitas dan lain sebagainya. Jadi itu harapannya adalah ini bisa jadi satu kolaborasi yang baik. Waduh, aku ini benar-benar thankful sekali udah diajakin untuk berpartisipasi di project ini. Thank you Pak Troy, Mas Bagas. Karena dua hal, ini tuh kayak mengkolaborasikan dua hal yang menjadi kesukaanku gitu. Yang pertama adalah musik jazz. Musik jazz, aku tuh berkarir udah hampir 25 tahun berkecimpung di dunia jazz. Dan sudah bernyanyi berulang-ulang kali di jazz gunung gitu ya. Juga sudah berkali-kali, mulai dari yang di Gunung Bromo, di Ijen, terus waktu pandemi sekalipun jazz gunungnya bisa diselenggarakan di Jakarta gitu ya. Terus waktu itu di Bandung juga. Dan selain dari musik, mungkin teman-teman di sini juga tahu bahwa aku tuh juga suka banget sama nature. Jadi aku tuh suka banget traveling. Kalau ada waktu kosong, aku pasti akan extend dari nyanyi gitu ya, atau disengajakan untuk pergi traveling. Dan salah satu destinasi favoritku kalau teman-teman juga ngikutin sosial media aku adalah wilayah Indonesia Timur. Berulang-ulang kali aku tuh di Nusa Tenggara Timur tuh pasti loncat-loncat kemana-mana. Dan salah satu destinasi favoritku yang pasti adalah Flores Labuan Bajo. Itu specifically. Jadi begitu pertama kali diceritain ide mengenai International Golomori Jazz ini, aku waktu itu belum pernah ke Golomorinya, tapi aku sudah menyambut baik karena aku yakin ini menjadi sesuatu yang keren banget. Dari dulu sebenarnya
kepikiran kalau lagi traveling ke sana gitu ya, seru kali ya kalau misalnya bisa nyanyi di sini ya gitu. Tapi orang-orang selalu bilang soundnya dari mana, ininya dari mana gitu, selalu maksudnya ribet gitu kalau misalnya mau nyanyi di sini yang proper gitu. Karena beberapa kali ada acara di sana yang aku tahu mungkin akustikan gitu, yang lebih intimate gitu acaranya. Nah, akhirnya terrealisasilah International Golomori Jazz ini, idenya, konsepnya, dan akhirnya waktu itu berkesempatan untuk benar-benar datang ke Golomorinya. Di situ aku ngerasa kayak wah, ini tempat benar-benar magical banget. Di situ kalau tadi teman-teman lihat ada sebuah gedung yang memang dibangun dengan arsitektur yang luar biasa banget, dengan gedung-gedungnya juga kayak jadi dibangun gedungnya bagus banget, tapi selaras gitu dengan alamnya. Jadi bukan kayak tiba-tiba ada gedung yang terlalu modern gimana gitu, enggak. Dan akustiknya juga bagus sekali. Terus dari Golomori itu kita bisa merasakan dua hal, kita bisa merasakan bukit sekaligus melihat laut gitu. Itu experience yang kayaknya akan jarang sekali ditemui di tempat-tempat lain gitu. Terus kalau untuk persiapan gimana nih? Persiapannya aku udah ada konsepnya, walaupun latihannya belum latihan, tapi kalau dengan Mas Tohpati aku rasa semua pasti aman dan nyaman ya. Dan nantinya juga insya Allah akan ada kolaborasi antara aku dan Mbak Sheila Majid juga. Terus akan ada lagu-lagu yang surprise juga, jadi nggak hanya laguku yang dibawakan gitu, tapi akan ada lagu-lagu legendary yang di aransemen yang bisa membuat orang-orang singelong gitu di sana. Oke, sambil aku juga mau tanya pendapat Andi nih tentang konsep memadukan antara musik dan alam. Apakah ini menurut Andi itu bisa menjadi daya tarik yang sangat unggul sekali gitu ya untuk menarik traveler, wisatawan mancanegara juga gitu? Ya, seperti yang kita tahu di dalam 1 dekade lebih belakangan ini kayak tren mengenai membuat music festivals khususnya jazz itu tidak hanya tren di Indonesia aja gitu, tapi juga di seluruh dunia. Kalau kita lihat di negara-negara Asia lainnya, mereka juga membuat hal yang sama gitu. Tapi Indonesia itu sebenarnya kayak punya banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali selain dari memang maraknya jazz festivals ini gitu. Misalnya dari musisi-musisinya sendiri. Musisi-musisi Indonesia itu kan keren-keren banget. Potensinya itu harus benar-benar kita show up, blow up, dan harus kita promosikan gitu. Terus yang kedua, kreativitas dalam penyelenggaraan acaranya. Kalau kita lihat kan kayak sekarang gini, festivalnya tuh nggak gitu-gitu aja. Pasti setiap festival tuh kayak punya karakternya masing-masing. Nah, Indonesia itu punya satu hal yang menjadi daya tarik yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain, yaitu adalah pesona alamnya. Ini yang aku yakin walaupun di negara-negara tetangga punya festivals yang serupa gitu ya, tapi alamnya nggak mungkin diduain. Apalagi di Indonesia Timur itu gila banget menurutku. Dan musik itu kan adalah bahasa alam sebenarnya. Kita kan adalah bagian dari alam. Jadi tadi pertanyaannya mungkin nggak? Ya mungkin banget gitu. Karena kita semua ini lahir dengan musik gitu. Kita semua ini hidup, berkarya, kita melakukan segala kegiatan sehari-hari ini dengan musik. Jadi bukan hanya mungkin, tapi harus gitu, bahwa experience yang seperti ini harus dirasakan. Jadi akan menjadi sangat magical nanti experience-nya ketika kita mendengarkan orkestra di tengah-tengah alam, dan di sana tuh kalau lagi ada bintang itu bintangnya tuh bertaburannya banyak banget, mungkin seperti nyepi di sini gitu ya. Jadi aku rasa ini akan menjadi sesuatu yang sangat magical nanti.